Oke, hai semua. Eee, Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang 2 teori yang sudah kalian baca artikelnya, yaitu ada Jung dan juga, Lacan. Jadi pada sesi ini fokusnya adalah bagaimana teori archetype dari Jung dan juga konsep mirror stage, RSI dari Lacan, itu dipakai tapi, bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai alat epistemologi untuk membantu kalian membaca karya sastra. Seperti yang saya katakan berkali-kali dan semoga kalian mengingatnya ketika kalian menulis skripsi menggunakan teori apapun, psikologi, postkolonial, posthuman, or anything, jangan gunakan template research question, karena research question itu tidak pernah bisa template. Research question itu selalu ditentukan oleh, teorinya. Jadi teori kalian apa, maka di situ, epistemological tools-nya itu akan seperti apa, artinya research question kalian akan seperti apa, data yang kalian ambil juga akan yang mana, begitu. Kira-kira begitu. Oke, ini adalah tujuan perkuliahan kita. Kalian bisa baca sendiri and we go with this. Question, mengapa 2 kerangka ini, signifikan? Mengapa Jung dan Lacan yang dikumpulkan dalam 2 pertemuan kemarin? Oke, jawabannya adalah karena keduanya itu menawarkan 2 jalur yang berbeda untuk memahami teks. Yang satu itu jalur citra dan yang satu adalah penanda. Jung bekerja terutama di wilayah imaji. Teorinya itu membantu memetakan pola gambar, motif, tokoh, dan adegan yang berulang. Sehingga terlihat struktur imajinatif di balik teks itu apa. Ketika, mmm Lakong itu digunakan, maka, dia itu akan menyoroti bagaimana subjek itu terbentuk di dalam bahasa dan juga, hukum simbolik. Pertanyaan utamanya bukan hanya tokoh ini mengalami apa, tapi bagaimana tokoh ini dinamai, dibentuk, dan juga, dipecah menjadi subjek yang terbelah oleh bahasa, norma, dan keinginan. Jadi 2 teori ini seperti 2 peta ya. Yang satunya itu peta landscape, imajinatif, yang, satunya lagi itu adalah peta struktur penandaan dan juga posisi subjek. Kemudian kalau digabung tentu keduanya memungkinkan pembacaan yang lebih tajam, tapi penggabungan teori ini merupakan suatu hal yang opsional aja akan kita lakukan. Oke, next kita akan fokus kepada Jung, dengan ketaksadaan kolektif dan juga archetype. Pada Jung, ini titik berangkatnya adalah gagasan ketaksadaan kolektif. Jadi, Jung itu berargumen bahwa selain ketaksadaan personal yang berisi pengalaman individual, ada lapisan yang lebih dalam yang bersifat transpribadi. Nah, lapisan ini tidak berisi kenangan secara spesifik, melainkan pola-pola bentuk yang diwariskan yang disebut archetype. Archetype dapat dipahami sebagai matriks atau, cetak biru yang mendahului isi. Jadi, kalau kalian menggunakan Jung, kalian akan, melihat unsur intrinsik itu sebagai sesuatu yang didahului oleh archetype. Artinya archetype membentuk, unsur intrinsik ini. It means kalau kalian punya data unsur ekstrinsiknya akan jauh lebih baik lagi dalam penggunaan teori Jung ini. Nah, archetype itu yang perlu kalian pahami itu adalah bukan sinonim dari tema atau motif. Jadi tema dan motif adalah isi yang sudah ada di dalam unsur intrinsik kan, berarti ada di teks, sedangkan archetype adalah pola abstrak yang mengorganisasi kemunculan, motif dan citraan itu. Nah, ciri utama archetype adalah dia berulang, polimorfik dan memicu resonansi emosional yang mirip meskipun wujud konkretnya itu berbeda. Misalnya, archetype ibu. Itu bisa muncul sebagai sosok ibunya, atau bisa jadi tanah air, bisa jadi rumah, ya seperti itu yang intinya nuansanya itu sama. Dalam konteks kajian sastra, ketaksadaan kolektif itu tidak sedang dicari secara klinis tentu saja, melainkan dipakai sebagai sebuah hipotesis kerja ketika pola imaji yang sama itu berulang di banyak bagian teks. Seperti sudah saya katakan, bahwa archetype itu bukanlah tema atau motif, ya. Archetype adalah sebuah struktur abstrak, sesuatu yang tidak pernah muncul secara eksplisit di dalam teks.
tetapi selalu dia itu, melatar belakangi motif, tema, dan juga simbol. Motif adalah unit naratif atau figuratif yang berulang, misalnya perjalanan atau jam, jendela, intinya sesuatu yang berulang di situ. Nah, tema itu gagasan yang diartikulasikan seperti kebebasan, kematian, atau pencarian identitas. Simbol adalah penjelmaan konkret dari dalam bahasa, ada kata, objek, adegan yang diberikan makna lebih dari fungsi literalnya. Kemudian satu archetype itu dapat memayungi banyak motif dan simbol. Archetype pencarian misalnya bisa muncul sebagai perjalanan fisik, mimpi, atau dialog batin dengan tokoh lain. Nah, secara epistemologis ini berarti ketika membaca teks, tugas awal itu bukan langsung memberi nama ini archetype apa, tapi mengamati dulu jaringan motif dan simbolnya. Nama arketipalnya baru muncul setelah pola tersebut cukup stabil dan dapat menjelaskan data di berbagai bagian teks. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Jung ini adalah seorang pemikir di era di era strukturalis. Nah, di era strukturalis itu yang dicari memang pola-pola, kemudian apa dinamai polanya itu, kayak gitu kira-kira. Nah, langkah kerja dari Jungian dalam teks itu dimulai dari pengamatan yang konkret, misalnya citraan apa yang terus muncul, apakah teks itu, misalnya menunjukkan tentang jembatan, tentang batas-batas ruang, tentang figur ibu, tentang ada bayangan yang berulang, nah citra-citra tersebut kemudian dikelompokkan menjadi klaster-klaster. Ketika klaster tertentu mulai dominan, artinya, kita bisa mencurigai bahwa di baliknya itu ada bekerja archetype. Nah, di samping itu, pola peristiwa yang berulang juga penting. Teks seperti menata adegan sebagai semacam ritus kecil, inisiasi pencarian, pengorbanan, kemudian, berulang lagi begitu. Jika struktur tersebut konsisten, ya, teks tersebut sedang mengaktifkan logika mitos tertentu, ya. Mitos ini bukan yang masalah cerita dewa-dewi mitologi Yunani, bukan. Melainkan pola naratif yang memandu pergeseran tokoh dan juga dunia. Jadi penggunaan Jung dalam kajian sastra itu dapat diringkas sebagai, 3 tahap. Mengidentifikasi klaster citraan, kemudian, menelusuri ritus kecil dalam teks, lalu merumuskan archetype yang menjelaskan hubungan keduanya. Jadi semua klaim arketipal wajib kembali diuji terhadap detail konkret, bahasa dan adegan. Nah, kira-kira begini kalau misalnya Jung itu digunakan sebagai alat epistemologi. Pertanyaan research-nya yang perlu diajukan adalah klaster imaji apa yang paling menonjol, archetype apa yang paling dekat, dapat menjelaskan pola itu, yang paling sederhana, yang paling dekat begitulah, yang paling dekat kayaknya. Dan sejauh mana archetype tersebut dapat memetakan bagian lain dari teks. Jadi maksudnya yang paling dekat itu archetype yang dipilih itu sebaiknya tidak memaksa data untuk patuh. Jadi benar-benar datanya itu apa, baru kita mikir archetype-nya itu apa, yang terdekat dari datanya. Jadi bukan archetype-nya dulu, kemudian baru kita berpikir kira-kira, mana datanya yang akan paling dekat, kebalik arahnya. Nah, ini adalah hal-hal yang beresiko ketika kalian mengaplikasikan teori dari Jung dan bagaimana cara memitigasinya. Bisa kalian baca sendiri, oke? Kita akan masuk ke Lakong. Jadi titik awal dari konsep mirror stage, di sini Lakong membayangkan seorang bayi yang memiliki citra tubuhnya itu di cermin. Dan dengan bantuan orang dewasa di sekitarnya belajar mengatakan bahwa refleksi itu adalah aku. Di level pengalaman tubuh, bayi itu sebenarnya masih belum stabil ya. Dia jalan aja susah, suka tersandung, ya kan, bahkan mungkin masih merangkak dan lain-lain sebagainya, belum koordinatif. Tapi di cermin itu, dia itu terlihat seperti sosok yang utuh, yang stabil, yang kuat begitu. Nah, identifikasi dengan citraan tersebut itu melahirkan ego, oke. Tetapi ego itu sejak awal dibangun di atas suatu kesalahpahaman, yaitu di atas citraan, oke. Nah, di sini diri imajiner itu kemudian tercipta. Jadi sebuah aku yang selalu merasa harus mengejar kesatuan yang dilihat di cermin, itu nggak pernah sungguh-sungguh menyatu.
Ranah itu disebut imajiner, dunia citraan, bayangan, rivalitas, dan juga kecemburuan ada di dalamnya. Nah, di dalam kajian sastra, mirror stage tidak harus, berupa adegan cermin yang benar-benar ngelihat cermin gitu, enggak sih. Setiap momen ketika tokoh melihat diri melalui pandangan orang lain, melalui fotonya, atau mungkin narasi bahasa yang dari, tokoh lain begitu kan, itu dapat dibaca sebagai momen mirror. Intinya, ego itu dipahami bukan sebagai inti yang stabil, melainkan sebagai efek identifikasi terhadap citra yang mengagumkan sekaligus juga menipu. Konsep mirror stage, tadi ditanamkan dalam kerangka yang lebih luas yaitu RSI, Real Symbolic Imaginary. Imajiner itu sudah terlihat tadi sebagai ranah citraan dan identifikasi. Simbolik adalah ranah bahasa, hukum, dan juga norma, di mana yang berkuasa adalah the big other atau other dengan kapital O, yaitu tatanan simbolik yang memberi nama, aturan, dan juga kategori. Masuk ke dalam simbolik berarti menerima disebut laki-laki, perempuan, warga negaranya mana, namanya siapa, anaknya siapa, mahasiswa mana. Ya, nama-nama itu datang dari luar, bukan dari keinginan diri kita yang murni. Nah, real dalam istilah Lakong itu bukan sekedar realitas sehari-hari, tetapi apa yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh bahasa, seperti trauma, kekosongan, intinya sesuatu yang nggak bisa kita jelaskan dengan bahasa, begitu. Nah, ada citra diri yang ingin tampak utuh, ada bahasa dan juga norma yang membelah dan mengatur, ada sesuatu yang selalu terasa seperti kita kehilangan itu kemudian menimbulkan apa yang disebut kekurangan atau lack, yang muncul dari, ketegangan mendorong dari ketegangan-ketegangan tersebut, tarik-menarik antara simbolik dan real dan lain-lain sebagainya itu mendorong desire, hasrat yang terus bergerak dari satu penanda ke penanda lain. Jadi dalam fiksi misalnya gerak tokoh yang tidak pernah puas itu dapat dibaca, bukan hanya secara psikologis sederhana, tetapi sebagai efek dari posisi subjek dalam, RSI-nya Lacan. Nah, kalau Jung itu meminta kita itu memperhatikan pada citra dan motif, Lacan itu meminta pembaca lebih teliti pada bahasa. Di teks sastra ada konfigurasi subjek bisa dilacak dari pergeseran pronomina, pilihan kata untuk menyebut diri dan juga orang lain, kesalahan-kesalahan bahasa, ada repetisi, ada jeda. Nah, misalnya aku yang tiba-tiba bergeser menjadi kita atau tiba-tiba bergeser menjadi mereka, itu sering menandai perubahan posisi subjek terhadap the other. Kemudian ada figur retoris seperti metafora, metonimi, dan citraan dominan juga mengarahkan alur hasrat. Ada penanda apa yang terus diulang dan penanda apa yang hanya muncul sekilas tapi kok kayak mengganggu banget gitu. Nama-nama tokoh itu juga tidak bisa kita katakan sebagai sesuatu yang netral karena nama dapat berfungsi sebagai sebuah hukum kecil yang menentukan takdir. Nah, selain itu kehadiran norma dan larangan institusional di dalam teks seperti suara orang tua, sekolah, negara, agama itu campur tangan, simbolik. Jadi semua ini menjadi data ketika pembaca ingin memetakan posisi tokoh terhadap the big other. Jenis kekurangan yang, dia alami dan bagaimana hasrat itu digerakkan melalui rantai penanda tersebut. Jadi dalam praktek pembacaan Lacanian itu, kita itu dituntut untuk melakukan close reading yang disiplin terhadap detail-detail linguistik, bahkan dari nama itu sendiri, dari, penyebutan naratornya misalnya dari aku, ke kita, ke mereka, hal-hal seperti itu. Kemudian kita akan melihat Lakong sebagai alat epistemologi. Sebagai alat epistemologi, Lakong itu menjawab pertanyaan bagaimana cara mengetahui sesuatu tentang subjek di dalam teks. Nah, jawabannya itu pertama-tama dengan memperhatikan posisi subjek terhadap the big other-nya ini. Di mana tokoh-tokoh mencari pengakuan dari siapa dia mendapatkan nama, dari siapa dia mendapatkan validasi, dari siapa kemudian dia mendapatkan hukuman dan lain-lain sebagainya. Nah, kedua, dengan memeriksa pola penamaan. Ada nama apa yang dipakai untuk menyebut tokoh dan kelompoknya, dan nama apa yang dilarang diucapkan. Nah, penamaan itu selalu mengandung kekuasaan. Aku pernah baca novelnya Howard Jacobson yang pemenang Man Booker Prize, berjudul The Finkel Question, dan itu di situ menceritakan tentang Yahudi kan, dan ada kelompok-kelompok Yahudi dinamai dan kastanya itu beda-beda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dan, bagaimana mereka bersikap antar kelompok itu juga, mmm,
menunjukkan sekali adanya kekuasaan di situ. Nah, pertanyaan riset yang dapat diajukan, misalnya bagaimana tokoh itu menarasikan dirinya, bagaimana dia juga dinarasikan oleh orang lain, dan di titik mana bahasa itu kemudian menjadi seperti blur. Jadi antara tadinya kan ada 2 kategori yang jelas, dia menarasikan dirinya, dia dinarasikan oleh other. Tapi kemudian ada suatu bahasa yang kemudian kayak, kok jadi penceritaannya seperti blur gitu. Nah, momen misalnya ketika narasi-narasi tersebut muncul atau mungkin ada narasi yang seperti terputus atau berputar atau, ada repetisi tanpa penjelasan itu sering mengindikasikan, the real itu sendiri. Jadi dengan demikian, klaim tentang identitas dan konflik tokoh tidak berdiri di atas tafsir psikologis umum, melainkan diikat oleh bukti linguistik, pilihan kata, struktur kalimat, pola pengulangan, dan jeda. Nah, itu yang menjadikan Lakom bukan sekedar teori besar, tetapi alat kerja yang menarik sekali untuk karya sastra ini. Nah, ini adalah resiko yang akan muncul ketika kita menggunakan teori Lakong dan bagaimana cara memitigasinya bisa kalian baca sendiri. Ini juga ada perbandingan epistemologis antara Jung dan juga Lakong yang sebenarnya sudah kita bahas dari tadi dan juga kita juga menemukan ada persamaan. Ini adalah 6 langkah yang akan kalian lakukan, untuk praktek nanti. Okay, so I guess that's all our presentation, our class. Untuk tugasnya nanti bisa diperhatikan di kulon di section next week. Thank you so much.